Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya Muhammad Nikman Nasir akan menjelaskan suatu konsep dalam mata kuliah analisis pengembangan kurikulum dan pembelajaran. Yang mana mata kuliah ini ditujukan bagi pendidik, baik itu kepala sekolah, guru, staf, siswa, dan praktisi pendidikan khususnya yang dalam hal ini akan mengelola suatu sekolah yang efektif. Adapun secara spesifik materi kita pada kesempatan ini ialah sekolah yang efektif mengelola proses perubahan. Baik, kita mulai dari pembahasan yang pertama. Nah, sebelum kita memasuki pada pokok pembahasan, ada suatu istilah dalam pandangan filsafat bahwa semakin banyak kita belajar, semakin banyak kita tahu. Namun tanpa disadari kita merasa tidak mengetahui apa-apa. Ibaratkan ketika kita menerima suatu informasi, kita memposisikan diri kita seperti botol yang kosong. Agar kita selalu mendapatkan ilmu-ilmu baru, pengetahuan-pengetahuan baru, guna untuk mengembangkan kemampuan kita. Dalam hal ini sebagai pendidik. Oke, kita lanjutkan. Materi atau konsep yang akan saya bahas dalam hal ini dimulai dari suatu pertanyaan, yakni bagaimana karakteristik sekolah yang efektif. Tentunya berbicara keefektifan bersifat relatif, karena setiap sekolah memiliki gaya selingkung tersendiri untuk mewujudkan sekolah yang efektif. Nah, dalam hal ini kita perlu memahami dulu secara konsep teoritisnya. Oke, nah dalam literatur yang saya gunakan, Slevin tahun 2005 ini mengklasifikasikan terdapat 3 kultur sekolah. Adapun yang pertama yaitu dikenal dengan istilah seed school. Yang mana istilah seed school ini yang dikenal dengan sekolah bibit. Sekolah bibit ini, sekolah itu mewujudkan suatu visi secara realistis gitu. Kemudian sekolah itu juga mampu mengelola atau meningkatkan solidaritas atau kerjasama antara seluruh elemen yang ada di sekolah. Kemudian sekolah ini memiliki komitmen yang kuat dalam mengajar. Selanjutnya ada yang dikenal dengan brick school, yang mana brick school ini maksudnya adalah di suatu sekolah itu menginginkan suatu perubahan, atau perubahan itu dapat bermanfaat bagi sekolah itu sendiri ataupun secara personilnya. Nah, terkadang pengembangan kompetensi dari pendidik misalnya dapat mengikuti semacam pelatihan ataupun workshop ataupun penunjang profesi keguruan dalam hal ini. Bisa secara mandiri maupun secara kolektif yang kita ikuti di sekolah ataupun di luar sekolah. Nah, kemudian ada juga istilah dari STEM School, yang mana STEM School ini dalam konsep Slevin ini sekolah sudah mencapai taraf kepuasan sebenarnya. Artinya dia sudah mencapai suatu standar yang diinginkan. Namun pengembangan atau tindak lanjut dari keberhasilan itu tidak begitu efektif. Atau dengan kata lain,
sekolah itu cepat puas dengan hasil yang sudah dicapai, maka itulah yang terus dipertahankan. Nah, yang kita pahami bahwa dalam pendidikan ini tentunya bersifat dinamis, terus mengalami perkembangan dan kemajuan. Maka diharapkan kita sebagai pendidik dalam hal ini, ataupun seluruh elemen yang ada di sekolah, terus meningkatkan kapasitasnya agar menjadi sekolah yang berkualitas. Nah, kemudian dalam konsep Liven dan Lizotti, bagaimana mewujudkan sekolah yang efektif? Nah, di sini ada beberapa tahapan yang mungkin bisa kita pahami bersama. Yang pertama adalah persyaratan operasional yang tinggi terhadap peserta didik dan yang berhubungan. Nah, maksudnya adalah bagaimana dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah itu, kepala sekolah maupun guru dalam menyusun suatu kurikulum dalam hal ini memang harus berlandaskan dari apa sih yang memang benar-benar dibutuhkan oleh peserta didik. Kemudian yang berhubungan dengan perkembangan kepribadian dari peserta didik itu sendiri. Nah, setelah memenuhi syarat operasional ini, dilanjutkan dengan penyusunan dan implementasi instruksional yang efektif, gitu ya. Maksudnya adalah setelah kita menyusun apa yang menjadi kebutuhan dari peserta didik, kemudian kita mempertimbangkan orientasi jangka pendek, jangka menengah, serta jangka panjang, kita harus memberikan implementasi seperti apa langkah-langkah agar mencapai hasil yang efektif. Kemudian yang ketiga, kepemimpinan yang baik pentingnya melibatkan orang tua. Nah, di sini sangat menjadi poin sebenarnya, poin penting ya. Karena orang tua pasti akan selalu dilibatkan dalam proses perkembangan kepribadian atau akademik siswa di sekolah. Nah, yang menjadi permasalahan terkadang orang tua hanya dilibatkan dalam hal ketika anak mendapatkan suatu masalah di sekolah. Nah, jadi orang tua ini dapat terlibat dalam bagaimana kita bekerja sama dalam pendidikan yang kita terapkan di sekolah dan kita bekerja sama dengan orang tua di rumah. Karena seperti kita tahu, pendidikan yang paling utama bagi seorang siswa itu adalah di rumah atau orang tuanya. Nah, maka kita perlu juga menggandeng orang tua agar mendapatkan hasil yang baik gitu. Kemudian pengembangan staf yang berorientasi praktik pada lingkungan sekolah. Jadi setelah kita memperoleh pemahaman secara konseptual, juga harus ada pengembangan secara praktiknya. Artinya seluruh staf yang ada di sekolah perlu menerapkan apa saja yang sudah direncanakan secara matang, baik itu dari kepala sekolah maupun waka kurikulum, waka kesiswaan dan lainnya, sehingga nanti kita akan bersatu dalam mewujudkan kurikulum yang baik. Kemudian pengawasan yang tepat terhadap keberhasilan. Nah, ini penting setelah kita memberikan implementasi, kita menerapkan suatu konsep. Nah, ini perlu diawasi. Pengawasan ya bisa menggunakan kuesioner, misalnya bisa menggunakan observasi dan lain sebagainya untuk mengukur bagaimana tingkat ketercapaian dari program atau kurikulum yang telah kita berikan. Nah, kemudian juga harus diperhatikan bahwa peserta didik sebagai pusat pembelajaran atau dikenal dengan student center. Nah, ini sangat relevan dengan pendekatan humanistik bahwa memang sekarang peserta didik memang diberikan tanggung jawab untuk memahami sesuatu secara mandiri dan terbimbing tentunya. Sekarang kita lihat pendidikan sebelum era milenial ini memang guru yang menjadi senjata utamanya dalam pendidikan, karena memang menggunakan pendekatan behavioral bahwa semua
yang akan dicapai oleh siswa tergantung pada gurunya gitu. Tapi sekarang kan bergeser bahwa peserta didik sebagai pusat pembelajaran agar tercapainya dinamika, kemudian timbulnya kemampuan berpikir kritis bagi siswa. Nah, selanjutnya yang paling penting juga adalah untuk mewujudkan sekolah yang efektif, fokus pada pemrolehan keterampilan. Nah, ini relevan lagi dengan situasi saat ini karena kita berada pada era revolusi industri yang mana berbasis pada keterampilan. Nah, di sekolah juga perlu menerapkan wadah dalam meningkatkan keterampilan hard skill ataupun soft skill bagi siswa. Untuk apa? Untuk menghindari terjadinya permasalahan ketika mereka sudah menyelesaikan studinya, mereka bisa mengatasi misalnya kesulitan lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Nah, di situ juga penting sekolah mengakomodir hal tersebut. Bisa bekerja sama dengan berbagai perusahaan-perusahaan ataupun balai pelatihan kerja misalnya, ataupun lembaga-lembaga pengembangan diri. Jadi tidak hanya berfokus kepada nilai akademik. Nah, setelah itu baru bisa kita mewujudkan sekolah yang produktif. Baru tercapai yang namanya sekolah yang produktif itu. Setelah melalui berbagai fase yang kita sudah bahas tadi. Nah, setelah itu pada puncaknya adalah bagaimana kita mengontrol semua aspek ini dalam hal budaya dan suasana. Artinya ini akan menjadi suatu tradisi, akan menjadi suatu kebiasaan yang terus berlanjut dari setiap tahunnya. Nah, kalau bisa dalam setiap tahun terus mengalami pengembangan atau inovasi. Nah, dalam Teddy dan Reynolds ini juga menjelaskan 9 faktor yang menunjukkan sekolah efektif. Yang pertama adalah kepemimpinan yang efektif. Ya, tentunya kepemimpinan yang efektif dia dapat menjadi sosok, ya bisa menjadi pengayom bagi stafnya dalam hal ini ataupun siswa. Karena seperti kita ketahui, kalau di sekolah ada namanya kepala sekolah itu, secara hakikatnya kepala sekolah adalah guru yang mana diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah. Nah, di sini prinsip manajemen yang perlu dikuasai. Kemudian keefektifan pendidik dan pengajaran. Nah, ini perlu diunggulkan. Tidak hanya menjelaskan materi, tapi keampuhan atau efektivitas guru dalam mengajar ini juga harus dipertaruhkan karena berdampak pada kualitas dari siswa itu sendiri. Nah, kemudian fokus terhadap pembelajaran, menciptakan budaya sekolah yang efektif, kemudian ekspektasi yang tinggi terhadap peningkatan dan perilaku, memberikan tanggung jawab dan hak peserta didik. Nah, kita memberikan kepercayaan, kita memberikan peluang kepada peserta didik untuk melakukan apa yang harusnya dilakukan, tentunya dalam hal positif. Nah, fungsinya kita sebagai guru dalam hal ini mengawasi bagaimana perkembangannya. Kemudian pengembangan staf tadi ya mengikutkan pelatihan-pelatihan secara terprogram, baik itu per bulan atau per 3 bulan atau per 6 bulan atau per tahunnya, dan itu berjenjang sehingga staf juga mengalami peningkatan kompetensinya, tidak hanya sekedar bekerja tapi juga perlu ditingkatkan. Nah, yang terakhir, selalu melibatkan peran orang tua. Jangan hanya sekedar rapat dilibatkan berbicara tentang tunggakan misalnya yang kita amati, tapi bagaimana orang tua juga harus tahu perkembangan siswa di sekolah. Jika dia tidak unggul di pembelajaran eksak, bagaimana kita menyampaikan kepada orang tua bahwa si anak ini unggul dalam bidang olahraga misalnya, ataupun dia unggul dalam bidang agama. Nah, itu yang perlu kita sampaikan. Jadi tidak hanya satu mata pelajaran yang menjadi tolak ukur kita dalam menyampaikan kepada orang tua. Gitu. Nah,
Terus timbul lagi pertanyaan, bagaimana usaha peningkatan mutu sekolah? Yang pertama adalah kepala sekolah harus memiliki kemampuan memotivasi staf. Inilah bedanya pemimpin dan bos itu tadi. Kalau pemimpin ini dia bisa memotivasi, bagaimana dia bisa menstimulus bawahan-bawahannya untuk bekerja sama. Kemudian fokus terhadap pengajaran dan pembelajaran. Ya karena kita adalah basis daripada pendidikan, tentunya kedua aspek ini akan menjadi poin penting. Kemudian peningkatan lingkungan fisik. Jadi tidak hanya akademik yang kita perhatikan, tapi peningkatan lingkungan fisik mencakup sarana dan prasarana yang dapat menunjang siswa ini dalam mengembangkan bakat dan minatnya. Karena bisa kita contohkan misal di sekolah ini memfasilitasi bagaimana perkembangan seni. Nah, di sini juga perlu diakomodir. Apa saja yang dibutuhkan. Kemudian olahraga, kemudian kemampuan sosial yang perlu kita tingkatkan juga. Sehingga akan relevan antara akademik dan non-akademik ini. Nah, kemudian mengubah budaya. Nah, budaya ini merupakan suatu kebiasaan yang mungkin sudah diwariskan dari pemimpin-pemimpin terdahulu yang perlu kita koreksi bersama. Apakah budaya ini bisa mendapatkan suatu perubahan ataukah tidak ada perubahan. Ini harus kita modifikasi budaya-budaya yang mungkin dianggap kurang efektif. Oke. Nah, kemudian Stoll, Macbeth, dan Mortimer juga menjelaskan bagaimana sekolah yang efektif itu mewujudkan sekolah yang efektif. Yang pertama adalah mengembangkan berbagai keterampilan dan kualitas sesuai perubahan dunia. Contoh, saat ini apa sih yang dibutuhkan oleh guru, oleh siswa? Kita ambil contoh misalnya adalah kemajuan teknologi, keterampilan berbahasa asing misalnya. Nah, ini yang harus kita sesuaikan pada kondisi saat ini. Kemudian penekanan pada pembelajaran dan peserta didik dan implikasinya terhadap pengajaran. Yang ketiga, dengarkan suara peserta didik. Perkembangan pembelajaran terbaru yang menekankan peserta didik pada konstruktor secara pendekatan aliran dari kognitif, bahwa siswa memang diberikan wadah untuk mengkonstruksi pemahamannya sendiri. Jadi memang kurikulum yang disusun oleh guru memang harus berbasis pada kebutuhan apa yang diinginkan oleh siswa, apa yang ingin dipelajari oleh mereka, dan itu yang harus kita siapkan sehingga akan efektif apa yang menjadi capaian kita tadi dalam pengembangan kurikulum dalam hal ini. Nah, kemudian profesionalisme pendidik. Profesionalisme pendidik juga penting. Dengan apa? Ya dengan selain tanggung jawab, kemudian integritas yang kita pahami, ya juga penting melakukan evaluasi diri. Evaluasi diri ini bisa evaluasi proses maupun evaluasi isi. Misalnya proses pengajaran yang kita evaluasi apakah efektif, kemudian ketercapaian dari pembelajaran yang kita berikan. Sehingga dari hasil evaluasi ini dapat menjadikan pengembangan ke depan. Apakah perlu diperbaiki, apakah yang perlu diganti misalnya, apakah tidak digunakan lagi. Ini yang harus diperhatikan oleh pendidik khususnya. Nah, kemudian perlunya orang lain yang berpikir kritis. Artinya berpikir kritis memberikan sumbangsi pemikiran yang membangun. Nah, misalnya kita dalam hal ini membangun jaringan, kemitraan, kemudian lakukan pendekatan yang berkaitan dengan peningkatan mutu tentunya. Maka dari itu sekolah perlu membangun berbagai jaringan. Jaringan ini bisa, yang seperti yang saya jelaskan sebelumnya, perusahaan-perusahaan industri, para praktisi. Nah, sehingga dapat menunjang profesional kita dalam bekerja. Karena semakin banyak kita bersinergi dengan semua pihak, tentunya kita akan mendapatkan kesempatan yang besar dalam mewujudkan sekolah yang efektif. Nah, setelah itu adalah peningkatan yang berkelanjutan. Peningkatan yang berkelanjutan tentunya dalam setiap tahun dia harus eksponensial, harus meningkat.
Sehingga terlihat apa saja yang sudah kita peroleh dalam setiap tahunnya dan apa saja yang belum. Nah, semakin sering mengalami peningkatan, maka bisa dikatakan bahwa sekolah tersebut adalah sekolah yang efektif. Nah, apa yang harus dilakukan kepala sekolah? Yang pertama adalah latihan kepemimpinan. Karena berbicara pemimpin ini mudah dikatakan, tapi ketika implementasinya sulit. Karena tidak mudah menjadi seorang pemimpin, perlu adanya latihan, perlu adanya jam terbang, perlu adanya kepekaan tingkat tinggi dalam memahami bagaimana situasi-situasi dalam sekolah itu tadi. Nah, ada 10 pedoman bagi kepala sekolah yang dapat diperhatikan. Yang pertama adalah jangan gunakan kata atau pernyataan seandainya. Ya, kita harus berpikir secara rasional. Harus secara rasional, kemudian tepat sasaran. Ya, kalau seandainya berbicara seandainya hanya sekian persen saja. Karena kita dalam menerapkan suatu program yang harus berlandaskan pada apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama, tidak ada lagi seandai-andainya. Kemudian mulailah dari hal yang kecil namun berpikir besar. Hal-hal yang sederhana yang kita lakukan, baik skala sekolah kita sendiri, baru kita bekerja sama dengan sekolah-sekolah lainnya misalnya. Atau yang paling kecil adalah bagaimana menciptakan strategi atau suasana kelas yang nyaman misalnya. Itu adalah hal-hal yang kecil. Kemudian fokus pada sesuatu yang penting seperti kurikulum atau pengajaran. Nah, kurikulum atau pengajaran ini jangan hanya menggunakan kurikulum-kurikulum yang sebelum-sebelumnya itu. Hanya memperbaiki kop tahunnya saja, tapi terus melakukan pembenahan. Apakah efektif, apakah dianggap kurang menarik materi yang kita berikan, itu juga perlu dipikirkan oleh guru khususnya dan kepala sekolah. Kemudian fokus pada hal yang mendasar seperti budaya profesional. Nah, ini peningkatan mutu tadi. Bagaimana nilai-nilai tanggung jawab, kemampuan pemecahan masalah ini juga penting dimiliki oleh kepala sekolah. Kemudian berlatih menghilangkan ketakutan yang berlebihan dengan berani mengambil resiko. Maka dari itu untuk mengantisipasi hal ini memang harus banyak membangun koordinasi dengan para stafnya. Kemudian memberdayakan bawahan. Memberdayakan bawahan adalah memberikan suatu tugas sesuai pada kapasitas mereka. Dengan catatan adalah bekerja sama. Bukan hanya memerintahkan saja, tapi juga harus ada kolaborasi antara kepala sekolah dan guru misalnya, atau dan staf yang ada di sekolah. Selanjutnya, membangun visi yang relevan terhadap tujuan dan proses perubahan. Mampu memutuskan atau keterampilan pengambilan keputusan juga penting agar dapat menentukan langkah ke depan agar mewujudkan yang menjadi visi dan misi dari sekolah itu tadi. Apakah berkaitan dengan program ataukah berkaitan dengan masalah. Kemudian yang terakhir adalah bangun pertemanan. Nah, dari setiap konsep yang dijelaskan selalu ditekankan membangun mitra, membangun relasi, membangun pertemanan. Karena ini yang menjadi kekuatan sebenarnya dalam mewujudkan sekolah yang efektif. Dan yang terakhir adalah tahu kapan harus bersikap hati-hati. Ya, misalnya mampu menempatkan dirinya ketika dalam saat situasi formal, dalam situasi non formal juga harus tahu bagaimana sikap. Jadi tidak terbawa. Terkadang karena terlalu dekat dengan bawahan ini tadi tidak tahu batasan lagi. Nah, ini perlu tahu batasan atau sikap hati-hati ini perlu dimiliki oleh kepala sekolah. Nah, kemudian setelah apa yang harus dilakukan oleh kepala sekolah dan pendidik, apa yang perlu dilakukan? Nah, pendidik sasarannya adalah kepada siswa atau peserta didik. Yang pertama adalah membantu peserta didik untuk mencapai hasil. Hasil pembelajaran ini bukanlah penilaian, bukan penilaian kuantitatif saja, tapi bagaimana siswa dapat mengimplementasikan nilai-nilai pembelajaran yang diperoleh di kelas dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kita ambil misalnya pendidikan kewarganegaraan. Bukan hanya mencapai nilai 9 yang dia katakan berhasil,
tetapi bagaimana mereka bisa menerapkan sikap-sikap toleransi, menerapkan sikap-sikap tenggang rasa, minimal dengan teman sebangkunya, apalagi dalam kehidupan di masyarakat. Nah, kriteria pendidikan yang efektif itu seperti apa? Yang pertama adalah kualitas pengajaran termasuk struktur pelajaran, kejelasan, dan umpan balik. Nah, ini termasuk dari implementasi kurikulum yang sudah kita rancang. Kita menyesuaikan bagaimana kondisi siswa di kelas ini tadi. Bagaimana biar mereka memahami apa yang kita sampaikan, itu perlu dipersiapkan. Kemudian penciptaan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, ini terkait dengan lingkungan, kemudian media. Bagaimana guru tadi bisa menghadirkan suasana-suasana yang inovatif gitu. Nah, kemudian kesempatan untuk belajar yang melibatkan peserta didik untuk melakukan perubahan, kebebasan pendidik dalam mengimplementasikan reformasi, dan kemampuan mereformasi kebutuhan tertentu, selalu melakukan perubahan-perubahan intinya. Oke, nah sekarang apa yang harus dilakukan peserta didik? Yang harus dilakukan peserta didik adalah meningkatkan kualitas pembelajaran dan kualitas sekolah. Jadi bagaimana menanamkan sikap atau adab bagi siswa itu sendiri. Dalam hal ini adalah kepribadian sebenarnya. Jadi sekolah ini bukan hanya menjadikan siswa itu pintar, tapi dapat menjadi pribadi yang nantinya menjadi tauladan di masyarakat. Nah, ketika itu tercapai, maka kualitas sekolah akan meningkat sebenarnya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Berarti tidak hanya keberhasilan suatu sekolah, tidak hanya terletak pada kepala sekolah, tetapi gurunya juga dan siswanya pun juga. Ya, sekarang bisa kita lihat bahwa sekarang guru-guru sudah banyak yang S2, bahkan S3. Nah, tetapi siswanya juga harus bagaimana mengikuti perkembangan itu tadi. Apakah siswa juga harus menguasai berbagai kemampuan, keterampilan yang menunjang karirnya ke depan. Nah, ada 6 prinsip bagi seseorang peserta didik agar mampu belajar. Nah, itu menghargai peserta didik sebagai individu dan sebagai kelompok yang menempati posisi penting. Jadi, memang yang menjadi sorotan di dalam sekolah itu adalah siswa. Kemudian keadilan untuk semua peserta didik, tidak ada kita menganggap bahwa si A ini adalah yang pintar, si B ini adalah orang yang biasa-biasa saja ataupun yang kurang. Nah, kita menganggap semuanya adalah sama. Kemudian memberdayakan intelektual sehingga mendorong pengalaman belajar peserta didik sebagai kegiatan yang menarik. Dukungan sosial, kemudian keamanan, terutama dalam kaitannya keterampilan interpersonal. Nah, ini yang harus ditingkatkan dari siswa atau peserta didik. Kemudian bagaimana mengembangkan profesional? Yang pertama adalah banyak mendengar pendidik. Banyak mendengar pendidik adalah kita juga harus terus belajar. Terus belajar, siswa belajar, dan guru pun juga belajar. Nah, kemudian mendukung proses yang memungkinkan sekolah untuk mendefinisikan kembali diri mereka sebagai lembaga komunitas, keadilan, demokrasi, dan sosial. Kemudian memfasilitasi baik kemutahiran pada perkembangan maupun berbagai informasi tertentu. Selanjutnya, menunjukkan keyakinan terhadap kemampuan pendidik untuk memahami konteks yang kompleks terhadap apa yang mereka kerjakan. Kemudian mengadopsi praktik-praktik baru secara perlahan. Nah, ini harus kita selaraskan dengan era teknologi yang terus mengalami peningkatan, juga harus kita adopsi praktik-praktik yang dapat menunjang pendidikan yang ada di sekolah. Kemudian menganggap pengalaman belajar sebagai pengalaman hidup daripada sekedar perspektif atau petunjuk. Nah, ini yang saya singgung sebelumnya tadi, bahwa tidak hanya berbicara hasil penilaian saja, tapi secara kehidupan siswa itu dapat mengimplementasikan nilai-nilai yang diperoleh di sekolah ke dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ide, subjek, dan mandat dari sumber birokrasi perlu dikaji secara menyeluruh. Nah, ini berkaitan dengan regulasi ya, yang terkadang banyak sekali pro dan kontra. Nah, dalam hal ini para pendidik juga perlu mengkritisi
mengkritisi serta memberi solusi bagaimana menyesuaikan antara kebijakan dan realita yang ada di sekolah. Kemudian, melibatkan pendidik dalam mengembangkan dan melaksanakan rencana. Jadi tidak hanya kepala sekolah yang digembleng habis-habisan untuk melakukan suatu perubahan, tapi seluruh dari gurunya, waka kesiswaan, waka kurikulum, kemudian tata usaha, kemudian security yang ada di sekolah itu juga perlu kita libatkan agar nanti dapat sejalan atau satu persepsi semuanya. Kemudian, melibatkan peserta didik dengan pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan pikiran dan perasaan mereka. Nah, ini yang penting. Seorang guru atau seorang kepala sekolah perlu memahami ilmu psikologi. Bagaimana perasaan-perasaan siswa setelah mendapatkan pelajaran, bagaimana harapan-harapan yang mereka inginkan dalam sekolah itu perlu kita dengarkan. Nah, bagaimana mengelola proses perubahan? Yaitu perubahan tersebut sangat kompleks dan melibatkan interaksi berbagai faktor orang. Kembali lagi, adalah koordinasi yang diutamakan dalam setiap konsep. Perubahan menghendaki klasifikasi berkelanjutan untuk mengatasi hal-hal yang berbau ketidakpastian atau ambiguitas. Perubahan juga dilakukan pada skala kecil daripada skala yang lebih luas. Ya, dimulai dari yang paling kecil dulu. Kemudian, perubahan merupakan budaya lembaga dan bukan hanya inovasi. Nah, jadi harus dilestarikan hal-hal yang sekiranya dapat efektif digunakan. Perubahan harus bertahap dan selalu memikirkan pengembangan, artinya terus berkelanjutan dalam setiap tahunnya. Nah, perubahan pasti melibatkan konflik. Nah, ini tidak terhindarkan. Ketika suatu perubahan itu pasti terdapat konflik atau pro dan kontra di dalamnya. Nah, di sini adalah suatu hal yang lumrah dihadapi. Tapi bagaimana sikap kita untuk mengatasi konflik itu dalam bentuk solusi, bukan dalam hal memperkeruh suasana saja atau hanya mengkritik tapi tidak dapat memberikan solusi. Oke, kemudian Brady dan Kennedy menjelaskan tentang konflik ini tadi. Karena kalau kita mendengar istilah konflik pasti adanya unsur negatif. Tapi menurut Brady dan Kennedy ini, konflik sering menyebabkan penetapan keputusan akan lebih serius gitu. Nah, inilah yang dimaksud dengan istilah hikmah. Jadi dalam suatu permasalahan terkadang ada nilai-nilai positif yang dapat kita ambil. Kemudian konflik seringkali meningkatkan pengetahuan sendiri. Karena mendorong bahwa kita harus memahami itu secara cepat. Kemudian konflik meningkatkan intensitas psikologi, energi fisik, dan rasa keingintahuan. Kemudian konflik seringkali memperkuat hubungan. Bagaimana kita dapat menyelesaikan persoalan dengan satu pihak dan pihak lainnya. Kemudian konflik seringkali menghasilkan kesadaran terhadap hubungan sesama. Kemudian merangsang kreativitas, memadukan kelompok, dan mendorong terjadinya perubahan. Jadi bisa kita ambil kesimpulan bahwa konflik ini juga bisa diterapkan manajemen konflik. Tapi dengan catatan manajemen konflik yang positif ya, tidak mengarah kepada sifat-sifat agresivitas atau menyerang atau yang menyakiti. Nah, bagaimana tantangan bagi pendidik? Tantangannya adalah berupaya menciptakan situasi daripada kepastian ilmiah di sekolah sebagai komunitas atau menetapkan parameter yang realistis dan disepakati untuk perubahan yang berkaitan erat dengan pengembangan diri pendidik ke realitas kontekstual. Jadi memang menjadi seorang pendidik bukanlah suatu hal yang mudah. Memang harus mensinkronkan bagaimana antara kemampuan, kemudian dan realita yang ada di sekolah itu perlu kita sesuaikan. Agar nantinya siswa sebagai penerima pengetahuan ini tadi dapat memahami maksud dari pendidikan itu tadi. Nah, proses menuju ke perubahan pendidikan dalam suatu organisasi terdiri dari 3 fase: inisiasi, implementasi, dan institusionalisasi. Nah, yang pertama adalah orientasi kebutuhan untuk menerima perubahan
dan merasa bahwa masalah yang harus diperbaiki. Inisiasi melibatkan orang atau kelompok baik dari eksternal sekolah ataupun internal sekolah. Nah, ini yang disinggung lagi bahwa dalam penyelesaian suatu permasalahan di sekolah, unsur-unsur atau nilai-nilai mediasi ini juga penting. Atau kita melibatkan pihak-pihak yang dapat membangun atau membantu proses perubahan. Yang ketiga adalah implementasi, yaitu mengadaptasi perubahan sesuai dengan kondisi saat itu. Kemudian orientasi kebutuhan, membangun struktur dan rutinitas pekerjaan untuk memastikan bahwa pelaksanaan tetap berlanjut dan diterima oleh berbagai pihak. Nah, ada 12 pola yang perlu diperbaiki pendidik. Yang pertama adalah temukan, dengarkan, dan artikulasikan suara hati Anda. Refleksikan pada dan tentang tindakan. Mengembangkan mentalitas untuk mengambil resiko, percaya proses sebagaimana percaya pada seseorang. Menghargai orang yang total dalam bekerja dengan orang lain. Nah, ini yang mungkin di lingkungan kita masih sangat sedikit. Adalah apresiasi bagaimana kita menghargai kerja keras seseorang. Walaupun kerja keras tersebut belum maksimal, tapi kita perlu memperhatikan sikap-sikap apresiasi ini untuk memperkuat sebenarnya. Karena semakin sering kita memberikan penguatan-penguatan positif, secara otomatis orang tersebut akan kembali meningkatkan, akan bersemangat. Tapi kalau ketika kita tidak hargai, maka orang tersebut akan dengan sendirinya akan menurun intensitas dalam menunjukkan hal-hal yang positif tadi. Kemudian berkomitmen untuk bekerja dengan rekan-rekan. Mencari variasi dan menghindari balkanisasi, artinya terus berinovasi, tidak hanya mematenkan satu strategi saja. Kemudian mendefinisikan ulang peran Anda untuk memasukkan tanggung jawab di luar kelas. Seimbangkan antara bekerja dan kehidupan pribadi. Nah, ini sering terjadi juga ketika mendapat persoalan di luar sekolah atau masalah kehidupan kita bawa dalam bekerja. Nah, ini harus kita singkirkan terlebih dahulu untuk menunjukkan sikap profesional dalam bekerja. Dorong dan dukung kepala sekolah dan staf administrasi lain untuk mengembangkan profesionalisme, ya seperti mengikuti pendidikan lanjutan atau peningkatan profesi. Berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan dan perpetual learning atau belajar terus-menerus. Memantau dan memperkuat hubungan di antara pembangunan diri dan pengembangan peserta didik. Nah, Fulan dan Harga First ini mengembangkan norma-norma kolegalitas dan kepercayaan. Membuat rencana mundur dengan berfokus pada bagaimana peserta didik belajar. Melihat pekerjaan mereka sebagai suatu masalah dan perlu dikaji solusinya. Menekankan akuntabilitas. Nah, ini mungkin kita dapat katakan proses evaluasi dalam mewujudkan akuntabilitas di pendidikan di Indonesia masih belum merata. Nah, ini harus sama-sama diperhatikan bahwa peran akuntabilitas yang dalam hal ini dilakukan oleh para pengawas ataupun para pakar ahli dalam bidang ilmu di sekolah ini perlu dikembangkan secara terprogram, apakah per semester ataukah per tahun. Kemudian mengadopsi peran desainer pemimpin bukan pekerja perakitan. Ya. Jadi memang harus memberikan suatu konsep yang baru, kemudian mengumpulkan strategi bahan yang dapat digunakan, bukan hanya sebagai produk jadi yang setelah selesai dapat digunakan seterusnya. Nah, ini perlu adanya sikap-sikap kreatif. Berawal dari kekhawatiran individu untuk kepedulian sekolah. Ya, berawal dari kekhawatiran ini kadang timbul inovasi-inovasi, masukan-masukan, kemudian yang mendorong para pendidik untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuannya. Kemudian,
kepala sekolah dan perubahan budaya kolaboratif, kemitraan sekolah dengan pendidikan tinggi, pengembangan pendidik. Nah, di sini adalah salah satu rangkaian sekolah menuju sekolah efektif. Setelah kepala sekolah dan perubahan yang diharapkan, budaya kolaboratif perlu dibangun, kemitraan sekolah dengan pendidikan tinggi juga perlu untuk bagaimana menyalurkan setelah siswa ini tamat dari sekolah ini tadi. Selanjutnya adalah pengembangan pendidik. Pengembangan pendidik bisa melanjutkan pendidikannya ataupun meningkatkan kemampuan-kemampuan dalam pelatihan-pelatihan secara berkesinambungan agar profesi guru dalam hal ini dapat terus meningkat dan dapat dikatakan pendidik yang profesional. Oke, selanjutnya adalah 8 faktor pendukung perubahan. Yang pertama adalah ketegasan. Yang kedua, menyediakan jaringan umpan balik antara staf. Ya, jaringan umpan balik dalam hal ini maksudnya adalah kita juga harus menerima apa yang menjadi hasil atau kritikan yang diberikan staf kepada kita. Kemudian menghargai mereka yang terlibat, yaitu yang dimaksud dengan memberikan penghargaan, apresiasi. Keempat, proses pembangunan yang melibatkan pengguna, dukungan dari lingkungan, dukungan sumber daya, kemudian dukungan administrasi, lingkup perubahan menghendaki melakukan perubahan sesegera mungkin. Jadi perubahan itu memang harus memiliki waktu yang diperhitungkan. Tidak hanya sekedar wacana, tapi dalam waktu yang rasional. Kapan, di mana, untuk memulai suatu perubahan tersebut. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi dan memperoleh staf yang memiliki kemampuan dan komitmen. Nah, ini di sini adalah 8 faktor pendukung perubahan. Nah, bagaimana perubahan itu terjadi? Perubahan terjadi apabila yang pertama adalah cara belajar dari informasi, pengetahuan, pengalaman, dan kompetensi. Adanya pemahaman, kebersamaan sehingga ada interaksi. Penyamaan persepsi. Penyamaan persepsi antara kepala sekolah, pendidik, dan peserta didik di sekolah untuk mencapai tujuan yang disepakati bersama. Keterbukaan sebagai pemimpin harus memberdayakan semua komponen supaya terwujud transparansi dalam bekerja intinya. Kemudian terkait dengan sikap mencapai tujuan bersama untuk mencapai kebersamaan. Intinya dari keempat komponen ini adalah bagaimana menjalin koordinasi yang kuat. Oke, referensinya adalah buku dari Pak Kristiawan dengan judul Analisis Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran Unit Penerbitan dan Publikasi FK Universitas Bengkulu. Baik, saya rasa inilah materi tentang sekolah yang efektif dalam melakukan proses perubahan. Mudah-mudahan materi yang sederhana ini dapat membantu para pendidik dan semua pihak yang ingin melakukan suatu perubahan baik itu di sekolah maupun di lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Salam literasi, sukses untuk kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.